Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang saksi mata yang bernama Abdurrahim yang lahir pada tahun 1888. Ketika ia berusia 13 tahun, yaitu pada tahun 1901, ya, dia mengatakan telah terjadi hujan abu. Jadi hujan abu terjadi tahun 1901, yaitu ketika Gunung Kelut meletus yang efeknya sampai di Jawa Tengah. Jadi tahun 1901 adalah tahun kelahiran Soekarno. Ya. Jadi memang kelahiran seorang pemimpin seringkali ditandai dengan meletusnya Gunung Kelut, ya, pada masyarakat di Jawa Timur. Jadi di dalam sejarah para raton misalnya, ketika Hayam Wuruk lahir juga bertepatan dengan meletusnya Gunung Kamput. Jadi Gunung Kamput maksudnya Gunung Kelut. Nah, jadi pada tahun 1901, Abdurrahim yang sudah berusia 13 tahun, dia sadar bahwa telah angon wedus, ya, jadi sudah angon kambing. Jadi kalau dihitung, ya memang lahir tahun 1888. Nah, beliau wafat tahun 1986. Jadi kalau dihitung umur ketika wafat, Abdurrahim ini berusia 98 tahun. Jadi hampir 1 abad usianya itu. Nah, jadi pada tahun 1937, ya, 1937 ketika membongkar, ya, bangunan Pendapa Sipanji, ya, tahun 1937, maka Abdurrahim itu berusia sekitar 49 tahun. Jadi kira-kira 49 tahun dia menjadi saksi mata dan juga pelaku sejarah yang membongkar bangunan Pendapa Sipanji itu. Nah, kemudian Abdurrahim menyaksikan bahwa tidak ada bangunan lain termasuk saka gurunya yang tidak menyeberangi jembatan Sungai Serayu. Jadi ia mengatakan bahwa ia yang ikut membongkar dan kemudian ikut, ya, memindahkan ke dalam gerobak sapi dan kemudian juga menggiring gitu ya, atau menyurung, ya. Jadi dia menyorongkan Pendapa Sipanji itu yang masuk ke dalam gerobak sapi itu. Jadi dia akan mendorong saka atau tiang guru melalui jembatan Sungai Serayu. Jadi dia adalah pelaku utama dengan teman-temannya, ya, karena pegawai masjid itulah yang sebenarnya mempunyai kemampuan sebagai arsitek, ya, dari kabupaten. Jadi dia merupakan orang kepercayaan bupati yang berkaitan dengan bangunan pendapa, bangunan masjid maupun bangunan rumah bupati.
Jadi ia adalah orang yang mendorong gerobak sapi itu melalui Sungai Serayu. Jadi tidak ada bagian dari pendapa itu yang dibawa selain melewati jembatan Sungai Serayu. Nah, kesaksian Abdurrahim itu disampaikan kepada anaknya yang bernama Badi Nguzaman. Jadi Badi Nguzaman ini adalah mantan wali kota Purwokerto yang selalu berdebat dengan ayahnya karena sepengetahuan Badi Nguzaman bahwa ada satu tiang Sakaguru yang tidak melewati Sungai Serayu. Jadi menurut ceritanya adalah memutar ya lewat Kelampok, kemudian ke timur terus, kemudian ke Semarang, dan kemudian ke Tegal, baru di Tegal baru masuk ke Purwokerto. Dan itu dibantah keras oleh Abdurrahim ayahnya. Jadi Badi Nguzaman mengatakan bahwa ayahnya sampai mati tidak pernah mengubah kesaksiannya. Artinya Abdurrahim itu selalu mengatakan bahwa tidak ada tiang atau sakaguru yang dibawa keliling selain semuanya melewati jembatan Sungai Serayu di kota Banyumas. Nah, ini adalah kesaksian pelaku. Tapi karena pelaku itu sudah meninggal, ya, yang kemudian memberikan kesaksian adalah Badi Nguzaman, maka ini memang Badi Nguzaman itu bukan sumber sejarah lisan. Artinya dia bukan orang yang pertama yang terlibat langsung, tapi dia hanya mendapatkan kesaksian dari orang pertama. Nah, tapi meskipun begitu, kesaksian Badi Nguzaman itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa cerita yang menyatakan ada tiang atau sakaguru yang memutar itu hanyalah merupakan cerita omong kosong saja. Jadi itu bukan cerita historis, tetapi ahistoris. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.